Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anami Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya hingga diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Berarti Ramadan akan meninggalkan kita. Kita berharap pada tahun yang akan datang masih bisa mengisi dan bertemu ibadah Ramadan yang lebih baik. Semangat ibadah Ramadan harus menjadi penyemangat dan penginspirasi dalam 11 bulan yang akan datang, bukan sebaliknya. Sahabat senja Ramadan, lalu apa saja yang bisa mengganggu semangat ibadah kita? Yakni pertama, bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kedua, tidak paham pentingnya ibadah. Ketiga, melupakan kematian. Keempat, tidak tahu besarnya pahala suatu ibadah. Kelima, berlebihan dalam hal yang mubah. Ibadah merupakan kewajiban hamba kepada Rabb-nya. Ibadah juga merupakan jembatan antara Rabb dengan hamba. Semakin kokoh jembatan tersebut, maka semakin berlimpahlah rahmat serta ampunan Allah kepada hambanya. Karena itu, sudah seharusnya menjaga semangat ibadah kita dalam kondisi yang stabil agar dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah, sehingga akan memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas beribadah. Sahabat senja Ramadan, untuk menjaga ibadah kita tetap stabil, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, menjaga keikhlasan dalam ibadah. Ikhlas mengerjakan ibadah semata-mata mengharapkan balasan atau pahala dari Allah. Hanya Allah tujuan kita untuk beribadah, bukan mengharapkan pujian dari manusia atau motivasi duniawi lainnya. Untuk itu, kita harus menjaga keikhlasan dalam beribadah. Sebagaimana kita berpuasa, harapannya semata-mata perintah agama dengan ridha Allah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Artinya, padahal mereka diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas dan menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Kedua, berkumpul dengan teman yang rajin ibadah. Teman sangat mempengaruhi perilaku dan aktivitas kita dalam kehidupan. Jika ingin menjadi kaya, bertemanlah dengan pengusaha. Jika ingin jadi jawara, bertemanlah dengan para pendekar. Dan jika kita ingin ibadahnya baik, bertemanlah dengan orang-orang yang ahli ibadah. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ketiga, perbanyak berdoa agar nikmat dalam ibadah. Allah senang kepada hambanya yang sering berdoa kepadanya, dan Allah juga akan mengabulkan doa-doa hambanya seperti Quran Surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang menyibukkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dengan keadaan hina dina. Keempat, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ibadah kepada Allah juga perlu sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang baik sesuai harapan. Mari kita tetap semangat dan sungguh-sungguh dalam ibadah di 11 bulan selain Ramadan. Jika kita sungguh-sungguh, pastinya semangatnya tetap nampak dan Allah akan memberikan jalan-jalan kebaikan-kebaikan sebagaimana firman-Nya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Kelima, yakin tentang neraka. Jika kita yakin tentang adanya neraka dan jadi siksaannya, pasti kita akan menghindarkan diri dari siksaannya. Cara menghindarkan diri dari neraka dengan ibadah. Maka jika kita ingat neraka dan jenis siksaannya,
sangat mungkin kita akan lebih semangat dalam ibadah. Keenam, mengingat kematian. Jika kita selalu ingat akan kematian yang selalu mengintai dimanapun dan kapanpun berada, sangat mungkin akan berusaha sebaik mungkin dan seusuh mungkin dalam beribadah. Karena kematian tidak akan ditunda sedetik pun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun ayat 11. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga semangat ibadah bulan Ramadan masih melekat dan memotivasi kita untuk tetap semangat dalam beribadah pada bulan-bulan selanjutnya, sehingga kita masih tetap semangat dalam ibadah dan ibadah kita diterima di sisi Allah. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.